Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Rahmawati dengan NIM 111122023. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang persepsi dalam perilaku konsumen. Nah, di sini ada pengertian dari persepsi konsumen. Persepsi konsumen adalah proses seseorang memilih, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan rangsangan untuk membentuk gambaran bermakna tentang dunia sekitarnya. Persepsi tidak hanya sekadar menerima stimulus, tetapi juga dipengaruhi oleh pengalaman, motivasi, dan harapan budaya individu. Di slide selanjutnya ini kita dapat melihat proses dari persepsi. Stimulasi yaitu rangsangan awal yang diterima oleh konsumen itu dapat berupa seperti iklan, promosi, dan kemasan. Kalau iklan itu media untuk menarik perhatian konsumen. Sedangkan promosi itu strategi pemasaran seperti diskon, bonus, atau hadiah. Nah, sedangkan kemasan itu desain atau tampilan produk yang dapat menarik konsumen. Selanjutnya ini dari proses persepsi ada paparan atau exposure. Pada tahap ini, konsumen mulai terpapar stimulus, misalnya melihat iklan di TV, sosial media, atau melihat kemasan produk di toko. Selanjutnya ada perhatian atau attention. Setelah terpapar, konsumen akan memusatkan perhatian jika stimulus dianggap menarik atau relevan dengan kebutuhan konsumen. Nah, selanjutnya ada penafsiran. Konsumen kemudian menafsirkan informasi dari stimulus dianggap menarik atau relevan dengan kebutuhannya. Lalu ada penyimpanan atau storage. Informasi yang telah ditafsirkan akan disimpan dalam ingatan konsumen, baik jangka pendek maupun jangka panjang, tergantung pada kesan atau informasi yang konsumen dapat. Selanjutnya ada respon atau tindakan. Setelah melalui semua proses tersebut, konsumen akan membuat keputusan atau respon. Misalnya membeli produk, mencari informasi lebih lanjut tentang produk, atau mengabaikan produk. Slide selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi konsumen. Yang pertama itu ada pelaku konsumen. Nah, pelaku konsumen ini merujuk pada individu konsumen itu sendiri. Faktor yang mempengaruhinya itu ada sikap, kebutuhan atau motif, terus kepentingan atau minat, pengalaman masa lalu, atau pengharapan. Contoh dari perilaku persepsi itu seperti konsumen yang pernah kecewa terhadap produk tertentu mungkin akan lebih waspada saat membeli produk serupa di masa depan. Selanjutnya itu ada target atau objek, merujuk pada karakteristik dari objek yang dipersepsi. Faktornya itu seperti gerakan atau hal baru, bunyi, ukuran, latar belakang, dan kedekatan. Contohnya tuh seperti produk dengan kemasan mencolok atau suara promosi yang menarik bisa lebih cepat menarik perhatian konsumen. Nah, yang terakhir itu ada situasi, merujuk pada konteks atau lingkungan saat persepsi terjadi. Faktornya itu seperti waktu, keadaan sosial. Contohnya tuh kayak konsumen terburu-buru mungkin tidak memperhatikan detail produk secara lengkap. Nah, di slide selanjutnya ada aspek-aspek dari persepsi. Yang pertama itu seleksi persepsi. Konsumen tidak akan memproses semua informasi yang mereka terima sekaligus. Mereka akan memilih informasi yang dianggap paling relevan atau paling penting berdasarkan minat, kebutuhan, pengalaman, atau harapan pribadi. Contohnya itu seperti konsumen hanya memperhatikan iklan diskon besar dan mengabaikan informasi produk lainnya. Terus yang kedua itu ada pengelompokan stimuli menjadi pola atau konsep. Nah, otak konsumen secara otomatis mengelompokkan informasi yang serupa menjadi satu kesatuan atau pola. Hal ini memudahkan pemahaman terhadap produk atau pesanan. Contohnya itu seperti konsumen melihat logo, warna, dan gaya kemasan yang serupa dan langsung mengenali itu sebagai bagian dari merek tertentu. Nah, yang terakhir ini ada fokus pada stimuli yang menonjol dan mengabaikan latar belakang. Konsumen cenderung memberi perhatian lebih kepada stimuli yang mencolok, seperti warna yang cerah, suara keras, tulisan besar. Hal ini yang tidak menonjol atau dianggap tidak penting akan diabaikan. Contohnya tuh seperti konsumen fokus pada tulisan sale besar di etalase toko dan tidak melihat detail produk lainnya. Selanjutnya ada unsur-unsur dari persepsi. Yang pertama itu ada sensasi, respon segera atau langsung dari alat panca indera terhadap stimuli yang sederhana, iklan, promosi, dan merek. Sensasi adalah titik awal dari persepsi, karena melalui sensasi, konsumen mulai menyadari adanya suatu stimulus.
Contoh dalam konteks konsumen itu melihat iklan visual yang menarik, mendengar jingle promosi, mencium aroma produk makanan. Yang kedua itu ada ambang absolut, tingkat terendah di mana seseorang dapat mengalami sensasi atau tingkat minimum dari suatu stimulus agar bisa terdeteksi atau dirasakan oleh panca indera. Jika suatu stimulus tidak mencapai ambang ini, maka konsumen tidak akan menyadarinya. Contohnya itu seperti suara promosi harus cukup keras agar terdengar, tulisan diskon di etalase harus cukup besar untuk terbaca. Terus selanjutnya itu ada ambang diferensial, perbedaan minimal yang dapat dirasakan antara dua macam stimuli yang hampir serupa. Perbedaan terkecil antara dua stimuli yang bisa dirasakan sebagai perbedaan digunakan oleh pemasar untuk menentukan apakah perubahan misalnya kayak harga atau desain cukup signifikan untuk mempengaruhi konsumen. Contohnya itu kayak selisih harga dua produk yang harganya berbeda 500 perak mungkin tidak terasa. Lalu ada perbedaan warna kemasan produk yang hampir sama. Nah, yang terakhir itu ada persepsi subliminal, stimulus yang terlalu lemah atau terlalu singkat untuk terlihat atau terdengar sadar. Mungkin akan cukup kuat untuk dapat disadari oleh satu sel atau lebih penerima. Stimulus yang terlalu lemah atau cepat untuk disadari secara sadar, namun ia bisa mempengaruhi secara tidak sadar. Meskipun tidak disadari sepenuhnya, stimulus ini meninggalkan kesan dan mempengaruhi keputusan konsumen tanpa mereka sadari. Contohnya itu seperti kata-kata tersembunyi dalam iklan, gambar yang hanya muncul sepersekian detik di layar. Selanjutnya ada penerapan persepsi dalam pemasaran. Yang pertama itu desain dan warna produk. Desain kemasan dan warna produk disesuaikan untuk menarik perhatian dan menciptakan persepsi positif. Kemasan dan warna merupakan elemen visual pertama yang dilihat konsumen. Warna yang cerah dan elegan atau unik bisa menarik perhatian dan menciptakan kesan tertentu dalam produk. Tujuannya untuk membangun persepsi positif agar konsumen tertarik dan memilih produk tersebut. Contohnya seperti warna merah sering digunakan untuk memicu emosi atau rasa lapar. Terus yang kedua itu contohnya kayak desain premium dengan warna emas atau hitam menciptakan persepsi kemewahan. Nah, yang kedua ada nama merek atau brand. Terkenal sering disosialisasikan dengan kualitas tinggi walaupun secara objektif produknya sama. Konsumen sering mengaitkan nama merek terkenal dengan kualitas tinggi bahkan jika kualitasnya sebenarnya tidak jauh beda dengan merek lain. Tujuannya merek digunakan sebagai sinyal kepercayaan dan prestis dalam pikiran konsumen. Contohnya tuh seperti konsumen lebih memilih air mineral bermerek terkenal meskipun rasanya sama dengan produk genetik. Produk fashion bermerek dianggap lebih bergengsi. Nah, yang terakhir ini ada harga sebagai petunjuk kualitas. Harga sebagai petunjuk kualitas, produk berharga tinggi sering dipersepsikan lebih mewah, lebih langka, dan lebih bernilai. Harga bukan hanya alat transaksi, tetapi juga menciptakan persepsi tentang kualitas. Produk yang lebih mahal dianggap lebih baik, langka, dan bernilai tinggi. Tujuannya menggunakan harga sebagai strategi pencitraan, bukan sekadar keuntungan. Contohnya tuh kayak jam tangan atau parfum dengan harga tinggi sering dianggap lebih eksklusif. Terus yang kedua contohnya konsumen mungkin mengabaikan produk murah karena menganggapnya berkualitas rendah. Di slide selanjutnya itu ada pengaruh persepsi terhadap perilaku konsumen. Yang pertama itu ada persepsi mempengaruhi keputusan pembeli, loyalitas merek, dan tingkat kepuasan konsumen. Konsumen membeli bukan hanya karena kebutuhan, tetapi karena persepsi positif terhadap produk. Jika konsumen merasa puas, mereka akan menjadi loyal terhadap merek tersebut. Contohnya tuh seperti konsumen memilih produk A karena percaya bahwa kualitasnya lebih baik, meskipun belum tentu benar secara objektif. Yang kedua ada konsumen cenderung mengingat keunggulan produk yang dideskripsikan positif. Informasi yang dianggap baik dan akan lebih mudah diingat dibandingkan informasi netral atau negatif. Persepsi yang positif akan memperkuat citra merek dalam ingatan konsumen. Contohnya, konsumen lebih mengingat slogan produk yang mengesankan dan menyenangkan. Yang ketiga ada persepsi subliminal dalam iklan dapat mempengaruhi perilaku konsumen tanpa disadari. Pesan tersembunyi yang tidak disadari secara langsung dapat membentuk keputusan. Walau tidak disadari, otak tetap merekam informasi tersebut dan mempengaruhi sikap konsumen. Contohnya, seperti suara musik lembut atau gambar cepat dalam iklan bisa menimbulkan kesan positif yang tidak disadari. Nah, yang terakhir itu ada perbedaan persepsi antara individu menyebabkan variasi dalam keputusan pembelian meskipun stimulus sama.
Setiap konsumen unik dan memiliki latar belakang, pengalaman, dan kebutuhan yang berbeda. Stimulus yang sama bisa dianggap berbeda oleh orang yang berbeda. Contohnya, dua orang melihat iklan yang sama, satunya merasa tertarik dan membeli, yang lain merasa tidak relevan. Nah, di slide selanjutnya ini ada studi kasus produk kopi kemasan premium. Alur proses persepsi konsumen, yang pertama itu stimulus kemasan elegan. Konsumen pertama kali menerima rangsangan visual berupa kemasan kopi yang terlihat mewah dan elegan. Ini adalah tahap awal persepsi, yaitu sensasi. Yang kedua itu exposure, terpajang di rak minimarket. Produk diletakkan di tempat yang mudah terlihat oleh konsumen. Exposure ini memungkinkan produk diperhatikan menjadi lebih besar. Nah, yang tiga ada perhatian. Font emas mencolok. Desain tulisan yang berwarna emas menarik perhatian konsumen. Ini menunjukkan adanya elemen stimulus yang menonjol, yang memperbesar kemungkinan diperhatikan dibanding produk lain. Nah, yang keempat itu ada interpresentasi. Kopi ini pasti berkualitas tinggi. Berdasarkan kemasan dan font, konsumen menafsirkan bahwa produk tersebut adalah premium dan eksklusif. Proses ini terjadi berdasarkan pengalaman sebelumnya, asosiasi merek atau stereotype visual. Kemudian yang kelima itu ada respon, sama dengan membeli. Setelah persepsi terbentuk, konsumen mengambil tindakan, yaitu membeli produk tersebut. Nah, dari materi yang saya paparkan, kita dapat menyimpulkan bahwa persepsi adalah proses penting yang menentukan bagaimana konsumen menilai dan memilih produk. Yang kedua itu, kita dapat memahami persepsi konsumen, membantu perusahaan merancang produk dan strategi pemasaran yang tepat sasaran. Lalu yang terakhir, persepsi dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, serta proses seleksi, pengorganisasian, dan interpresentasi informasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi persepsi dalam perilaku konsumen. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.